Kita hidup di zaman yang serba cepat. Semua orang ingin hasil instan, uang cepat, karir cepat, popularitas cepat. Tapi semakin cepat dunia bergerak, semakin banyak orang merasa lelah dan kosong. Di tengah kebisingan itu, ada satu buku yang berbicara dengan sangat tenang, sangat jernih, dan sangat strategis tentang dua hal yang paling dicari manusia: kekayaan dan kebahagiaan. Ini terinspirasi dari buku berjudul The Almanac of Naval Ravikant, karya Erik Jorgensen. Berdasarkan pemikiran Naval Ravikant, buku ini bukan novel, bukan teori panjang, bukan juga motivasi yang menggebu-gebu. Ia adalah kumpulan gagasan tajam tentang bagaimana membangun kekayaan tanpa kehilangan ketenangan batin. Naval Ravikant dikenal sebagai entrepreneur dan investor yang berpikir sangat rasional tentang hidup. Tapi yang membuat pemikirannya menarik bukan hanya soal uang. Ia berbicara tentang kebebasan, tentang bagaimana merancang hidup sehingga kita tidak menjadi budak pekerjaan, opini orang, atau keinginan yang tidak pernah selesai. Buku ini membedakan dengan jelas antara kekayaan dan status. Status adalah permainan sosial. Ia tentang terlihat lebih unggul dari orang lain. Kekayaan adalah tentang menciptakan nilai. Ia tentang membangun sesuatu yang terus bekerja untukmu, bahkan ketika kamu tidak sedang bekerja. Naval juga menekankan bahwa uang bukan tujuan akhir. Uang adalah alat untuk membeli kebebasan waktu, kebebasan untuk memilih, dan kebebasan untuk tidak melakukan hal yang tidak kamu sukai. Di sisi lain, buku ini juga membahas kebahagiaan dengan cara yang sangat sederhana tapi dalam. Kebahagiaan bukan sesuatu yang dikejar di luar. Ia muncul ketika pikiran tidak lagi dipenuhi keinginan yang tak terkendali. Ketika kita berhenti membandingkan dan ketika kita berhenti merasa kurang. Di dunia yang penuh distraksi, buku ini seperti kompas. Ia mengingatkan bahwa permainan hidup adalah permainan jangka panjang, bahwa leverage lebih penting daripada kerja keras semata, bahwa reputasi dibangun pelan, bahwa keputusan kecil hari ini bisa menentukan kebebasan bertahun-tahun ke depan. Ini bukan buku tentang menjadi kaya dalam semalam. Ini buku tentang membangun fondasi yang tidak mudah runtuh. Dan mungkin pesan terpentingnya adalah ini. Jangan hanya bekerja untuk uang, bangun sistem yang membuat uang bekerja untukmu. Dan jangan hanya mengejar kesuksesan luar, bangun ketenangan dalam. Karena pada akhirnya, kekayaan tanpa kebahagiaan terasa hampa. Dan kebahagiaan tanpa kebebasan terasa rapuh. Naval menjelaskan bahwa banyak orang keliru. Sejak awal, mereka mengejar uang dengan menukar waktu, mereka mengejar status dengan membandingkan diri. Mereka mengejar kebahagiaan dengan menambah keinginan. Padahal, arah yang benar justru sebaliknya. Kekayaan sejati tidak datang dari menjual waktu per jam. Ia datang dari kepemilikan. Kepemilikan atas aset, kepemilikan atas bisnis, kepemilikan atas karya, dan kepemilikan atas sistem yang bisa berjalan tanpa kehadiran kita setiap saat. Di zaman sekarang, ini menjadi semakin nyata. Satu orang dengan ide, teknologi, dan distribusi digital bisa menciptakan dampak yang dulu hanya mungkin dilakukan perusahaan besar. Leverage menjadi kunci. Teknologi dan media memungkinkan kita menggandakan usaha tanpa menggandakan waktu. Tapi leverage hanya bekerja untuk orang yang sabar. Karena membangun sesuatu yang bernilai membutuhkan reputasi, dan reputasi dibangun dari konsistensi, bukan sensasi. Dunia modern mendorong hasil cepat. Tapi kekayaan besar hampir selalu lahir dari proses panjang. Naval juga menekankan
pentingnya bermain permainan yang tepat dengan orang yang tepat. Jika kamu memilih lingkungan yang salah, bahkan kerja keras pun terasa berat. Tapi jika kamu berada di arena yang sesuai dengan keahlian dan minatmu, energi terasa berbeda. Kerja berubah menjadi ekspresi diri. Lalu ada bagian yang sering terlewat, itu adalah kebahagiaan. Menurut Naval, kebahagiaan bukan hasil dari pencapaian eksternal. Ia adalah kondisi pikiran. Ketika pikiran tidak terus-menerus terganggu oleh keinginan tak terbatas, kecemasan masa depan, atau penyesalan masa lalu, muncul ketenangan alami. Banyak orang meningkatkan gaya hidup lebih cepat daripada meningkatkan kedewasaan mental. Hasilnya, semakin banyak uang, justru semakin banyak tekanan. Buku ini mengingatkan bahwa jika kita tidak mengelola keinginan, kita tidak akan pernah merasa cukup. Kita hidup di tengah budaya perbandingan. Media sosial membuat status terlihat penting. Tren membuat kita merasa tertinggal. Informasi membuat kita gelisah. Dalam kondisi seperti ini, kemampuan berpikir jangka panjang menjadi keunggulan langka. Orang yang mampu menunda kepuasan hari ini untuk membangun fondasi esok hari akan berada jauh di depan dalam 10 atau 20 tahun mendatang. Naval mengajarkan untuk membangun specific knowledge, yaitu keahlian unik yang sulit digantikan. Bukan sekadar mengikuti jalur umum, tapi mengembangkan kombinasi kemampuan yang menjadi ciri khas pribadi. Disitulah nilai tercipta. Pada akhirnya, buku ini bukan tentang menjadi miliarder. Ia tentang merancang hidup dengan sadar, tentang memilih permainan yang ingin dimainkan, tentang memilih orang yang ingin diajak berjalan, tentang membangun sesuatu yang memberi kebebasan waktu, dan tentang menjaga pikiran tetap tenang di tengah ambisi. Karena kekayaan terbesar bukan angka di rekening, ia adalah kemampuan untuk mengatakan, "Saya menjalani hidup sesuai pilihan saya." Hidup bukan tentang siapa yang paling sibuk, bukan tentang siapa yang paling cepat, dan bukan tentang siapa yang terlihat paling sukses. Hidup adalah tentang arah. Banyak orang bekerja keras selama puluhan tahun, lalu suatu hari menyadari mereka tidak pernah benar-benar bebas. Mereka hanya berpindah dari satu kewajiban ke kewajiban lain. Buku ini mengingatkan bahwa kekayaan tanpa kebebasan waktu adalah jebakan. Status tanpa ketenangan batin adalah beban. Ambisi tanpa kesadaran adalah kelelahan yang terus berulang. Naval mengajarkan sesuatu yang jarang dibicarakan. Bangunlah hidup yang tidak perlu kamu larikan diri darinya. Bangun sistem yang membuatmu semakin merdeka, bukan semakin terikat. Bangun reputasi yang membuat orang percaya padamu dalam jangka panjang. Bangun keahlian unik yang tidak mudah tergantikan. Dan yang paling penting, bangun pikiran yang tidak mudah terguncang oleh keinginan sesaat. Karena permainan hidup bukan sprint, ia adalah perjalanan panjang tanpa garis akhir yang jelas. Dalam permainan seperti itu, yang menang bukan yang paling cepat naik, tapi yang paling stabil, paling sabar, dan paling sadar. Jika kamu bisa menggabungkan keberanian, tanggung jawab, dan visi jangka panjang, maka kamu tidak hanya membangun kekayaan, kamu membangun kebebasan. Dan ketika kamu bebas memilih bagaimana menghabiskan waktumu, dengan siapa kamu berjalan, dan apa yang ingin kamu ciptakan, disitulah hidup benar-benar terasa utuh. Karena pada akhirnya, kekayaan terbesar bukan tentang memiliki lebih banyak, tapi tentang membutuhkan lebih sedikit dan tetap merasa cukup. Kalau pembahasan seperti ini membuat cara pandangmu berubah, kalau kamu merasa setiap buku bukan sekadar ringkasan, tapi benar-benar membuka cara berpikir baru, pastikan
kamu ikut perjalanan ini sampai selesai. Subscribe sekarang, supaya kamu tidak ketinggalan pembahasan buku-buku terbaik yang bisa mengubah cara kamu melihat uang, makna hidup, disiplin, kekuasaan, sampai kebebasan. Karena kita tidak sedang mencari motivasi sesaat, kita sedang membangun pola pikir yang kuat untuk jangka panjang. Tekan subscribe, nyalakan notifikasinya, dan mari kita terus bertumbuh bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.